siswa di Jogja waktu itu. Kemudian ada 2 lagi nih, ternyata otomotif juga minta, silahkan kita kasih scanner Pak untuk lomba juga scanner. Kemudian yang keempat kita pinjamkan apa? Mesin las juga, mesin las kita yang industri, kelas industri kita pinjamkan untuk lomba. Nah itu peran-peran kami untuk Kemendikbud. Nah, di samping itu selain Kemendikbud ya kita ada Kemenaker, Kemenperin dan lain-lain kita support juga. Nah kalau untuk khusus Kemendikbud ya peran kita sementara itu. Nah setelah itu ternyata kami diminta untuk meteorologi itu masuk menjadi bidang tetap LKS untuk 2020 dan seterusnya untuk meteorologi. Jadi masuk menjadi bidang tetap dan kami, nah kebetulan saya salah satu juri untuk meteorologi dan ini adalah mulai menjadi bidang lomba tetap meteorologi untuk dilombakan untuk seluruh nasional dan masuk ke kurikulumnya direktorat. Jadi itu. Nah, yang lain-lainnya mungkin Januari minggu ketiga atau keempat kami kawan nama akan ber-MOU. MOU dengan Pak Wikan nanti. Pak Wikan yang dirjennya akan tanda tangan. Kemudian kami juga Halo Pak, tidak ada suaranya Pak. Ses. Bang Firman, dengar suara saya enggak? Kami tanda tangan, jadi kawan nama akan... Oh Pak, saya masih dengar ya? Ya Pak, nggih. Masih ya? Ya. Jadi nanti minggu ketiga atau keempat Januari ini kami kawan nama sudah mulai MOU resmi dengan Dirjen Vokasi ya Pak Wikan, bahwa ini sebagai payung hukumnya, payung besarnya, sehingga setelah itu kami bisa bermitra dengan SMK dan Politeknik di seluruh Indonesia. Siapapun, SMK manapun, dan misalnya dengan institusi IKFI juga nggak masalah, kita juga bisa. Tapi tentunya klausal-klausalnya yang ada di perjanjian kerjasama itu mari kita sama-sama bahas supaya sama-sama enak. Tentunya sama-sama saling menguntungkan. Nah, apa yang ada di dalamnya itu? Yang pertama adalah magang. Magang siswa, terus kemudian pelatihan guru, terus kemudian kita kawan nama sebagai pemberi training, ya, memberi Mohon izin putus-putus Bapak Agung. Putus-putus ya. Peralatan atau teknologi pindah sedikit. Ya. Sekarang udah jelas? Sampun Pak, sampun. Sampun ya. Tadi, saya pindah tempat nih Pak, sebentar ya. Sambil ngadem nih Pak. Ada pas penting ya, pas putus-putus pas penting yang tadi bermitra dengan ulang Pak mungkin Pak, barangkali Pak. Saya ulang ya. Tadi pertama nggih. Kawan lama dalam waktu dekat, ini mungkin akhir Januari ini akan bermitra, istilahnya bikin MOU dengan Dirjen. Nanti tanda tangannya Pak Wikan, kemudian kawan lama direksi kami. Jadi itu adalah payung hukumnya, payung besarnya, di mana setelah itu kawan lama akan bermitra lagi atau bikin PKS perjanjian kerjasama dengan SMK atau Politeknik Pak. Dimulai dari situ, kami akan memulai. Ya. Namun untuk saat ini memang karena waktu itu adalah manajemen kawan lama berpikiran bahwa kawan lama itu bukan dudi atau bukan apa namanya manufaktur. Jadi artinya kawan lama waktu itu menahan diri. Nah, setelah diterangkan oleh direktorat bahwa justru kawan lama itu adalah penyedia peralatan dan peralatannya banyak sekali variasinya dan teknologi terkini. Sehingga silahkan wong SMK ini kan jurusannya atau lulusannya nanti akan dipakai di industri. Silahkan masuk dan kawan nama dianggap sebagai dudi. Nah itu Pak. Jadi cikal bakalnya nanti kami akan seperti itu. Setelah itu kami putus lagi Pak. akan siap untuk bermitra dengan SMK.
Halo? Ya, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Ya, jadi itu ya. Jadi dimulai dari tanda tangan MOU antara kawan lama dengan direktorat. Nah, setelah itu kami akan bisa langsung bermitra dengan SMK maupun Politeknik serta institusi apa yang nanti yang jelas ingin mengembangkan vokasi. Poinnya adalah itu sih, Pak. Jadi ini adalah peran-peran kawan lama. Ya, tentunya peralatan yang kita sediakan yang bisa dipakai oleh SMK itu adalah peralatan-peralatan yang sudah mengacu pada industri, yang dipakai oleh Astra, dipakai oleh electronic company, oil and gas, dan sebagainya. Jadi peralatan kami sudah menunjang ke arah situ. Jadi mungkin gambaran sekilas dari kawan lama seperti itu. Nah, monggo kira-kira kalau kemarin saya dapat cerita dari Pak Edi Hasanuddin bahwa apakah harga CNC atau peralatan kawan lama itu dibanding dengan industri ada lebih murah? Jawaban saya adalah iya, karena kawan lama diminta oleh Dirjen itu untuk kawan lama menjualah dengan harga yang edukasi. Dan kami sudah banyak lakukan. Contohnya itu tadi Pak Kerman menyebutkan kaliper, alat-alat measuring, itu sudah harga edukasi semua, Pak. Nah, jadi kita membedakan antara saat kita jual ke industri dan ke pendidikan. Nah, memang belum semuanya yang memakai peralatan dari kawan lama, dan tentunya banyak sekali penyedia peralatan yang ikut menyuplai ya. Nah, tentunya bersama-sama untuk menyediakan peralatan yang ada di permintaan dari direktorat dan provinsi maupun SMK terkait. Jadi mungkin gambaran sekilas dari kawan lama secara prolognya demikian dulu. Kalau tadi Pak Edisis menutup dengan pantun, saya juga bisa Pak nih. Cincin berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Hebat. Ini kayaknya spontanitas ini. Iya, monggo. Sambil mohon izin, bisa diulang untuk syarat bermitra dengan kawan lama, di mana tadi adalah harus saling menguntungkan, mutualisme. Bisa diulang poin-poinnya Pak, secara global. Ya, poin-poinnya gini. 1, kalau kawan lama bermitra dengan SMK adalah kawan lama menyiapkan magang ya, untuk siswa maupun guru. Yang kedua adalah pelatihan pemberian training ya tentang peralatan yang dipunyai oleh kawan lama ya, tentunya ya, yang dipakai di SMK tersebut. Kemudian yang ketiga, kami sebagai pembicara tamu. Kalau istilahnya biasanya di klausalnya kan guru tamu, tapi kami mengistilahkan pembicara tamu. Karena yang akan presentasi atau sebenarnya mengajar atau sebenarnya kita mempresentasikan adalah produk-produk dari kawan lama yang dengan teknologi terkini. Ya, misalnya kita mengajar CNC milling. Kemudian tentang teknologi wave 5 aksis, misalnya seperti itu kita akan ajarkan baik guru maupun siswa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kunjungan industri, Pak. Ya. Jadi SMK dimanapun, misalnya di SMK Kendal, misalnya ya, mau kunjungan industri silahkan berkirim surat pada kami, terus kemudian buat jadwal, silahkan kunjungan ke kawan lama. Tentunya setelah di kawan lama ya kita siapkan makan, kemudian ada goodie bag dan sebagainya yang isinya adalah souvenir lah ya, dan katalog-katalog yang supaya bisa dipelajari dan sebagainya. Jadi poinnya itu aja Pak sementara. Terima kasih Pak Agung. Sudah kita tangkap untuk syarat-syarat bermitra dengan pihak kawan lama. Yang tadi itu adalah knowledge product, utamanya hal-hal yang kekinian yang tentunya belum tentu semua SMK itu punya. Kemudian juga update tentang measuring tool tadi, juga hal-hal yang berkaitan dengan tidak hanya otomotif permesinan, tadi ada yang menarik adalah hotel. Tentunya di vokasi ini tidak hanya melulu otomotif Bapak, jadi keseluruhan. Nah, kalau misalnya nanti dari peralatan didukung oleh kawan lama, apapun itu, tentang fasilitas yang tidak sedikit, kalau tadi di LKS ada, tentunya kan prosedurnya sangat ribet dan pengajuannya mungkin sekarang diajukan, belum tentu 10 tahun diturunkan. Nah, itu langsung dengan kawan lama kan dipinjami gratis.
Itu salah satu upaya dalam hal peningkatan kompetensi sehingga BMW nanti akan segera terserap. Itu kami bersyukur ikut bangga juga sebagai guru, Pak. Kemudian nanti seperti tadi, jadi kita mitranya di dalam vokasi itu tidak melulu guru, Bapak. Jadi ada praktisi pendidikan, kemudian ada LPTK, dosen, kemudian yang lebih penting lagi adalah itu apa? Pemerhati pendidikan, orang yang peduli terhadap pendidikan itu kita juga akan sounding, kita akan juga bermitra. Nah, terus terang saja di dalam mungkin minggu pertama atau kedua Januari nanti insya Allah tadi sempat Japrian, tapi sebenarnya ini rahasia hanya berlima saja dari VEDC dulu, VEDC BUI Malang atau BBPP MPV sekarang Pak, itu di Malang, Japri ke saya, intinya nanti akan mengundang minimal dari petingginya IGVI ataupun IDUKA sebelum atau pra dari sarasehan yang dipersyaratkan oleh Bapak Wikan supaya percepatan, akselerasi, kesamaan visi, karena kadang-kadang penyampaian yang tidak kita seragamkan tujuannya, goalnya, nanti akan banyak multitafsir yang akan menghambat daripada keterserapan daripada siswa SMK seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan ataupun tanggapan dari Pak Yudi Kamajaya. Pak Kirman. Halo Pak Yudi. Pak Kama, monggo silakan, barangkali ada tambahan Pak Kama. Bu Mei. Halo. Halo Bu Mei. Baik, ini mungkin saya dulu ya Pak, enggak apa-apa ya Pak Agung. Halo Pak Agung, dengar suara saya? Duh, mati Dewi. Mati Dewi kayak ini. Dunia vokasi dengan industri itu harus ngeling ya, karena kalau tidak ngeling kekhawatirannya adalah mutu lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan budi kalau tidak ngeling. Nah, yang harusnya bonus demografi itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, kemakmuran ekonomi Indonesia malah menjadi bencana, ya kan, karena tidak terserap. Nah, melalui kawan lama yang salah satu industri yang terkait dengan teknologi rekayasa, ini saya berharap hubungan antara IKVI dengan kawan lama erat sekali kan itu. Karena di IKVI tadi dijelaskan oleh Pak Kirman, ini adalah merupakan intinya sih perkumpulan orang-orang vokasi ya, tetapi sangat dimungkinkan orang-orang yang pemerhati atau yang memiliki perhatian khusus pada vokasi. Nah, ini makanya kita dari sekarang harus memahami itu ya, harus memahami langkah ke depan. Jadi peran IKTI karena dari Sabang sampai Merauke yang hubungan kerjasama dengan banyak sekolah ini bisa berkolaborasi baik dengan kawan lama. Karena kawan lama sendiri tentu ada persaingan lah di bidang perdagangannya dengan yang lain-lain. Nah, maka bagaimana caranya ini dipikirkan oleh ketum dan kita semua, mungkin bisa mensosialisasikan ya ke seluruh banyak sekolah vokasi di Indonesia, ini bisa terrealisasi dengan baik. Nah, mengenai hubungan kerjasama yang mutualisme dengan IKPI, saya belum mengetahui secara jelas apa nih hubungannya ya, atau bagaimana hubungannya antara kawan lama dengan IKPI yang sifatnya mutualisme. Kalau dengan pihak sekolah kan jelas tadi ya disampaikan oleh Pak Agung, kalau dengan sekolah jadi sekolah beli gitu kan,
barang, peralatan dari kawan lama, kemudian ada banyak fasilitas yang bisa diperoleh oleh sekolah, apakah itu magang guru, magang siswa, kunjungan industri, pelatihan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk mutualisme dengan organisasi profesi IKFI, nah ini saya mohon penjelasan ya. Mungkin itu saja Pak Firman, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kamajaya, mungkin saya potong, ini dari saya yang sok tahu ini kayaknya. Sok tahu tentang kawan lama yang ada di Jawa Timur Pak Agung. Yang ada Jawa Timur itu kalau kita bermitra atau dalam hal ini menjalin kerjasama dengan pihak kawan lama yang di Jawa Timur. Mohon izin Pak Agung, masih bisa mendengarkan? Masih. Oke. Nah itu seperti ini. Kebetulan kita aktif di organisasi yang namanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Provinsi Jawa Timur, yang mana keberadaan kita juga ada legalitas formalnya, berbadan hukum juga, kemudian diketahui oleh harus match juga dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi, pernah mengadakan beberapa event, diantaranya adalah rakor. Setiap 6 bulan sekali kita ada rakor. Nah, rakor itu banyak dari industri, kalau tadi Iduka, jadi tidak hanya industri yang menghasilkan memproduk, tidak Bapak. Jasa yang peduli atau peralatan yang penyedia, kadang-kadang di SMK itu ada istilah Jawane itu atikar bondo cupet. Nah, mungkin yang bondo cupetnya itu bisa disuplai seperti tadi yang panjenengan sampaikan. Itu seperti ini. Jadi mengenalkan di kegiatan rakor itu di MGMP itu ada 2 hari biasanya check-in-nya itu kita berangkat Jumat karena Sabtu libur di kita. Kemudian Sabtu kita Jumat check-in, menginap. Kemudian Sabtu kita berkegiatan, minggunya juga sampai sore, sehingga diharapkan nanti ada sertifikat yang intinya juga membantu ke guru-guru. Kemudian di pihak kawan lama dan lain-lain itu biasanya satu sponsorship, kemudian pengenalan produk baru atau nyulit produk, kemudian hal-hal yang baru, juga ada kita mendatangkan biasanya pejabat dari pihak dinas provinsi supaya apa berkegiatan kita itu ada manfaatnya, ada gaungnya, juga kita blow up untuk di publish. Nah, biasanya disitulah peranan dari petinggi-petinggi kawan lama di provinsi itu akan sounding, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan tadi peralatan kekinian, kemudian tadi sudah masuk di SIP lah. Kebetulan saya juga 10 tahun sebagai Sarpras, baru tahun ini saya ke Humas. Tentunya semuanya nanti harus ada aturan main atau dalam hal pelaporan. Ya, saya bersyukur juga dari kawan lama itu juga masuk di SIPLAH. Karena nanti mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan kebocoran anggaran. Monggo Bapak, mungkin ditanggapi yang dari Pak Kamajaya tadi, bentuk yang saya sok tahu tadi, apakah sama dengan itu? Apa justru mungkin lebih kaji lagi, lebih di depannya lagi, mungkin seperti itu. Monggo minta penjelasannya Bapak. Baik, secara di pusatnya memang kebetulan saya yang mengakomodir, istilahnya yang mengkoordinir seluruh nasionalnya kebetulan. Nah, kerjasama dengan MGMP sudah kita lakukan beberapa tahun. Bahkan selain MGMP kita pun juga ke MKKS juga Pak. Jadi musyawarah kerja kepala sekolah. Jadi kita lakukan seperti itu. Terus kemudian selain acara-acara yang diadakan oleh MGMP maupun MKKS, kami pun juga mengadakan seminar-seminar khususnya untuk saat ini seminar online tentang teknologi terbaru dan sebagainya. Jadi untuk mutualisme kerjasamanya antara kawan lama dan IKFI nanti ya monggo kita coba atur bagaimana kira-kira supaya sama-sama menguntungkan. Untuk itu saya juga masih belum punya bayangan kira-kira kawan lama akan mensupport seperti apa terhadap IKFI. Misalnya katakanlah IKFI ada acara di mana misalnya suatu saat ya setelah pandemi ini selesai di bulan Juni misalnya ada acara di mana menghadirkan semua pemerhati vokasi dan kemudian ada rakor atau ada BIMTEK dan sebagainya, ya monggo kawan lama diundang sebagai mitra atau sebagai sponsor dan sebagainya, kami siap untuk mensupport hal-hal seperti itu. Kemudian seandainya kawan lama diminta untuk menjadi pembicara untuk
produk tertentu misalnya ya, kami juga siap, monggo. Jadi mungkin masih hal-hal seperti itu nih Pak, yang saya bisa nanggapin untuk saat ini. Namun seandainya ada pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi lagi, ya monggo silahkan, kami siap aja. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Ini sudah jelas, sudah ada benang merahnya. Kemudian juga tadi saya sempat senang pada intinya Bapak Agung, orang bermitra dengan Dudi itu kadang-kadang kan kita sebagai lembaga sekolah kadang-kadang sok tahu, sok mengatur industri. Kadang-kadang kan kita nggak tahu istilahnya regulasi dari industri. Enak diucapkan, tetapi ya dalam prakteknya kan mungkin nggak tahu bagaimana tata aturan atau mungkin atmosfernya di industri. Kebetulan saya dulu kan diterima di UMC Suzuki Gunawan itu Pak, Gunawan Jalan Ayani Surabaya. Nah, di situ orang-orang seperti panjenengan, seperti industri itu sangat dibutuhkan untuk penyampaian. Kalau misalnya orang-orang yang memang kompeten menyampaikan di sekolah kan salah satunya kan ada person baru, 2 memang pelaku, 3 tahu betul aturan main yang ada di industri atau Iduka lah untuk dunia kerja dan sebagainya. Nah, terus kemudian di dalam kerjasama tadi tidak menutup kemungkinan panjenengan tadi kan ada hal-hal yang baru. Nah, sedangkan kami di industri kalau di bermitra atau istilahnya menjalin kerjasama dengan pihak industri itu sebenarnya kuncinya kan ada minimal 4. Yang satu adalah blended kurikulum, kita samakan dengan industri. Itu kalau yang industri Bapak, kalau panjenengan kan mungkin bisa industri, bisa penyedia barang gitu. Kemudian juga magang guru, panjenengan juga boleh, magang siswa boleh juga, ya. Kemudian kunjungan industri boleh juga. Nah, tentunya yang tidak itu katanya mungkin juga keterserapan. Kalau keterserapan di dalam penyedia itu kan kami juga berbeda dengan industri itu. Kalau itu tadi sudah cukup, sudah alhamdulillah, sudah bersyukur kami dari IGVI diberikan semacam gambaran tadi sudah salah satu hal yang baru. Dan kami bersyukur seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Edi atau Bu Eti Meningsih, monggo dari suara perempuan. Biasanya kalau suara perempuan bisa mendamaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Agung. Ini salam kenal kembali. Videonya Bu. Videonya Bu Iya Eti. Pak, sengaja Pak. Supaya lebih kenal. Sengaja nggak dimunculkan Pak. Monggo. Selamat siang Pak Edi, Pak Firman sama Pak Kamajaya nih. Pak Kamajaya nih lama nggak ketemu nih. Iya. Begini Pak, saya sih bukan orang produktif ya, tidak seperti bapak-bapak yang lain seperti Pak Kama, Pak Edi ataupun Pak Kirman yang luar biasa pengalaman di bidang vokasi ya, istilahnya seperti itu. Saya hanya ingin ini Pak mencermati, kebetulan saya di sekolah otomotif ya Pak ya, sekolah otomotif di Bandung ya Pak ya. Nah, cuman di beberapa ini yang saya lihat orang Hubin Humas itu apalagi di masa pandemi seperti ini Pak, sepertinya kurang kurang kreativitasnya mungkin kurang. Mungkin bisa nggak Pak, mungkin tadi saya sudah mendengarkan sedikit penjelasan bagaimana tentang kegiatan mutualisme antara IKFI dengan kawan lama itu. Misalnya kita mengadakan webinar itu mungkin bisa ya Pak ya, ataupun nanti secara off mungkin bisa, dan kita mengundang ini Pak, para Wakahubin ya Pak ya, yang saya yakin semuanya belum ini benar untuk bagaimana sih Hubin itu cara menggait mitra industri dan sebagainya. Itu saya yakin hampir tidak semuanya paham, kecuali mungkin di sini Pak Kirman, Pak Edi ataupun Pak Kama itu sudah paham ya, karena memang orang produktif asli ya. Kalau saya orang kimia Pak. Ya. Cuma saya vokasinya itu tata kecantikan gitu. Iya Pak, jadi seperti itu. Bahkan ada yang sampai seperti ini Pak. Kita di SMK ada yang tidak tahu apa itu Iduka. Nah, itu kan ini sekali ya Pak ya. Terus harusnya mungkin kita selaku Ikatan Guru Vokasi juga mungkin sambil
meminta setidaknya dari Hubin Humasnya itu mengikuti kegiatan seperti itu. Bahkan kalau misalnya sudah memahami betul dan sebagainya, nanti tentunya ada kerjasama yang tadi dikatakan, ada magang gurunya, diperkenankan ya Pak ya oleh perusahaan Bapak, terus magang siswanya ataupun prakerin dan sebagainya seperti itu. Jadi mungkin itu masukan saya aja karena saya yakin tidak semua guru SMK itu memahami, apalagi vokasi ini, bahkan ada yang mengetahui bahwa vokasi itu untuk perguruan tinggi saja. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja Pak masukan saya hanya ingin ikut menggaungkan dengan bapak-bapak ini semua bahwa SMK betul-betul ada keterkaitannya dengan vokasi dan sama-sama untuk mewujudkan revitalisasi SMK ya Pak ya, yang tadi di nomor 9 tahun 2016 itu, dan tadi disampaikan oleh Pak Kama juga adalah bonus demografi. Kita harus benar-benar memanfaatkan itu karena memang di saat tahun-tahun mulai dari sekarang dan 10 tahun ke depan kemungkinan bonus demografi ini kalau kita tidak pintar membaca peluang itu nantinya akan beralih lagi ke orang-orang mungkin yang notabene bukan Indonesia seperti itu. Istilahnya berdaya saing global lah Pak seperti itu. Jadi mungkin yang pertama adalah mungkin dari guru-gurunya dulu diberi pemahaman bahwa vokasi itu link dengan SMK dan Hubin Humas itu setidaknya mengetahui betul apa itu dunia industri, apa itu eduka dan sebagainya dan bagaimana cara kerjasamanya seperti itu. Itu aja Pak, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya secara garis besar dari Bu Mai kepinginnya ada semacam webinar ataupun penjelasan tentang Hubin, humasnya di industri dengan humas-humas yang ada di SMK yang tentunya kadang-kadang masih ada rancunya. Vokasi itu kesannya hanya poltek. Padahal kita juga vokasional. Kemudian di BDC itu kan juga vokasional juga. Yang jadi titik pertanyaan saya itu, kalau tadi sepintas saya sempat dengar dari panjenengan, kalau kita sudah akrab dengan kawan lama itu adalah tentang peralatan tadi, kemudian tool, kemudian juga dari otomotif, permesinan, kemudian las dan sebagainya. Kemudian Mas Senting tadi ada perhotelan. Lah, saya apa ada juga ya? Mungkin ada semacam measuring untuk berapa ketebalan alis untuk kecantikan itu nggak ada ya Pak ya? Monggo ini hanya beliau, silakan. Tanya saya itu Pak. Saya kan produktifnya itu. Monggo silakan, saya juga nunggu jawabannya. Silakan Pak Agung. Yang terakhir dulu lah perhotelan. Perhotelan kami juga ada Pak ya. Kalau measuring yang alat-alat industri ya Pak. Kalau yang measuring untuk pertubuhan mungkin Pak Kirman yang lebih hafal dari sosok wajah itu udah kelihatan wajah mesum. Maaf ya Pak, maaf Pak. Loh, memang sukanya itu ngezoom Pak, ngezoom. Oke, baik. Saya sedikit menanggapin saja. Jadi monggo kalau misalnya akan dibuatkan semacam webinar tentang apa itu vokasi untuk SMK, monggo dikumpulkan saja SMK dan andainya nanti kawan lama diikutsertakan untuk ikut berpartisipasi untuk sebagai pembicara juga walaupun 10 menit atau 15 menit. Iya. Di acara itu nanti kami akan sediakan door prize. Misalnya kayak alat perhotelan high pressure cleaner. Mungkin pernah dengar high pressure cleaner? Alat perhotelan. Jadi yang saya menyinggung perhotelan tadi ya, saya siapkan untuk door prize lah ya, paling tidak untuk penyemangat daripada nanti undangannya dibuat monggo kerso. Nanti kita akan bantu ke arah situ. Jadi kami hanya bisanya begitu saja Pak. Cuma memang kembali lagi bahwa ya kami disiapkan waktu entah 10 menit, 15 menit untuk berbicara atau kawan lama tentang kawan lama itu seperti apa dan peran kami seperti contoh yang di background kami ini ada misalnya kupas tuntas mekanisme belanja produk kawan lama di Siplah. Betul ini baca ya.
Ya. Ini Ini bisa dipakai ini nih. sangat Sekarang- dibutuhkan, Pak. Ini nanti pertemuan Ini pertama kekinian bisa dari- dibahas nih Bang Kirman. Bang Kirman nanti ini Iya, detail yang lagi ini nih bagus awal ini, Januari Iya. ini. Di backdrop panjenengan itu sudah kekinian dan ini kebingungan dari dari pemegang pelaporan terutama bendahara itu butuh ini, Pak. Ya Iya. monggo. Bapak Iya. setting saja, Bapak yang undang Iya. SMK, kami Iya. yang berbicara. Siap. Kurang lebih Nah. pembicaraan kami ini cuma paling 20 menit. Setelah Iya. itu tanya jawab, habis itu Iya. bagi souvenir. Jadi Wah, Nah, mantap. sip. door prize Itu. maksudnya door prize. Iya. Itu. Jadi itu kita lakukan. Dan ini kita lakukan juga untuk seluruh provinsi ya Pak. Jadi kami bekerja sama dengan MKKS setempat. Misalnya MKKS kemarin MKS Bandung Bu Mei ya, Bu Mei. Oh, ya. iya. MKKS Ibu Bandung Ois. Bu Uis. Oh, Ibu Ois, iya. Ya. Itu Kemarin mantan sama kepala Bu Uis. sekolah kami. Iya. Oh, Ya. gitu. Oh, itu. Saya di SMK Negeri 8 Bandung, Pak. Oh, kemarin Oh, yang iya. sambutan Bu Ois dari pihak MKKS dan yang dari Iya. kawan lama kebetulan saya yang sambutan, terus kemudian Mm-mm. topiknya adalah ini tentang pembelanjaan siplahnya Wah, kawan sip lama. itu, Jadi betul. Nah, itu. iya. Monggo. Nah, kalau misalnya Pak Edi, Pak Kirman mau bikin acara yang ini di awal Januari, silakan diatur misalnya tanggal 13 Januari, 14 Januari, plot dan kami sudah siap materinya, siap souvenirnya, siap tinggal kami Sip. bicara. Nah, istilahnya kita Nah. tinggal mendampingi ya Pak ya dari Ya. perusahaan Bapak seperti Iya. itu. Ya, Tentunya silakan. tentunya dengan Pak, Bu, dengan juga kita Ya. sesuai aturan kita yaitu proposal juga secara kan gitu toh. Jadi untuk dokumentasian dari pihak kawan lama juga termasuk kita. Tapi topik yang pertama tadi jangan dilupakan loh Pak, usulan dari Bu Mei tadi Yang tentang mana, Pak? apa itu vokasi. Mungkin Oh, Bapak betul. buka dulu tentang vokasi, Iya, semuanya Pak. diterangkan itu, terus kemudian kami masuk dengan ini, istilahnya seakan-akan Bapak yang buat acara, kami masuk dengan topik Ya. ini. Begitu ya Pak? Siap. Nggih. Berarti banyak tema, kemudian hal-hal yang kekinian, kemudian juga di rundown acara itu ada yang bicara Iya. tentang vokasi, panjenengan tentang knowledge produk, kemudian bagian pelaporan, disiplah itu dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah tadi rangsangannya untuk ada semacam tali asih tadi atau souvenir tadi. Nah, itu. Itu Pak Kamajaya itu ahlinya vokasi tuh Pak. Jadi nanti Ya, beliau nanti bisa, mungkin betul. iya. Jadi dari kawan lama itu misalnya Pak Agung atau siapalah ada Iya. ini terus Pak Kamajaya kan juga bagus. Terus keynote speakernya Pak Edi biasa, Iya. moderator Pak Girman, Bu Mei mah biasa pembawa acara gitu. Iya. Udah. Siap. Jadi kayak Flyer. Jadi Pas ini. itu siplah bagus Pak, siplah karena orang belum tentu tahu vokasi apa. Kadang saya juga Pak, punten ini cerita aja. Di sekolah kita kadang antara kaprok dengan humas tuh masih bingung. Padahal sudah ada tupoksinya, masih ini kerjaan siapa? Ini kerjaan kamu ini tuh. Nah, itu adalah salah satu mungkin hal yang perlu dijelaskan juga termasuk vokasi tadi Pak. Jadi mungkin tidak semua, saya yakin semua sekolah itu sudah paham betul, masih Iya, betul. meraba-raba seperti itu. Dan yang lebih penting Bu Mei, suruh guru-gurunya itu ikut IGPI, Bu. Suaranya nggak Nanti jelas. Iya, itu pasti. Cuman mereka nanya syaratnya apa gitu kan. Pertama hidup, ya. Itu gampang itu Pak. Itu apalagi ada Pak Kamajaya itu. Nggih, siap. Monggo Mas Edi. Saya pikir clue-nya sudah kita tangkap. Meskipun ini hanya sepintas, tetapi kita kualitasnya sudah bagus tadi dari pertemuan ini, dari Zoom ini. Kemudian nanti kita cepat tindak lanjuti apa yang tersampaikan oleh Bapak Agung tadi, Mas Edi. Baik, Silakan Mas Edi. ini mohon ditulis di notulensi Bu Mei ya. Jangan lupa nih, artinya segala sesuatu itu harus dicatat biar tidak lupa gitu maksud saya ya. Nah, Kan itu tadi. Pak Kirman kayaknya Langsung nyatet tugas. tadi Pak. ya, yang Iya. jelas jadi begini. Itu kayaknya Pak jadi- Kirman tadi yang nyatet. Iya, ini jadi luar biasa sekali bagi kita ya, bahwa kawan lama ini kan membuka diri gitu ya, membuka diri ya, bagus sudah dicatat ya, membuka diri untuk kerjasama kolaborasi, dan memang kita akan menjadi mitra sinergis dan mitra strategis Pak. Jadi kita mengharapkan juga paling tidak ya syukur minimal katakan 1 bulan lah ya. 1 bulan itu kita bisa menjadi corong vokasi Pak. Jadi IKVI dan kawan lama ini menjadi mitra strategis dan sinergis yang seterusnya Pak.
Jadi tidak hanya ada momen tertentu, momen insidental saja. Saya yakin kita sama-sama bakulan ya dalam konteks yang lain gitu Pak ya. Saya yakin teman kawan lama ini butuh wadah yang apa namanya konsis, yang tetap ya berkelanjutan. Maka dari itu kita mempersilahkan apabila memang nanti teman-teman minimal 1 kali lah ya. Kalau misalnya 2 kali dalam 1 bulan kok agak berat, kalau bisa enggak apa-apa ya silahkan. Karena dengan berbagai institusi, berbagai perguruan tinggi kita 2 kali Pak. Jadi sounding kevokasian. Dengan apalah, dengan tagline apakah dialog mutu vokasi, dialog koordinasi mutu atau apa ya. Monggo Pak. Jadi nanti space itu kita ada protap dalam setiap agenda acara Pak ya. Setiap agenda acara yang nanti disesuaikan dan disetujui bersama. Itu ada aturan mainnya gitu. Nah, jadi itu menjadi rutinitas Pak bagi kita Pak. Untuk mensoundingkan ya, termasuk nanti ada keperluan apa, tentang kehumasan ya, tentang dunia vokasi, tentang tadi alat-alat upgrade, alat-alat baru ya, measuring, tool dan sebagainya Pak. Jadi nanti itu tidak hanya insidental monumental saja Pak, tapi adalah kita ada agenda rutin bahwa IKFI itu punya jalinan kerjasama, kemitraan strategis dengan kawan lama ya. Paling tidak sebulan sekali lah misalnya Bang Firman ya, diagendakan ya. Apa dialog setulegi ya atau apalah monggo nanti bisa dikonsep semacam apa. Nah, kemudian jika itu ke depan ini juga harapannya. Jadi kami ini kan punya stok tadi di depan itu udah disampaikan, udah dijelaskan di depan bahwa kami ini punya stok. Jadi ada kurang lebih 49 bidang keahlian Bapak ya. Kemudian 149 kompetensi keahlian dan 96 program keahlian Pak di SMK. Ya, nanti ini yang lebih tahu detail Pak Yudi Kamajaya nih ya. Nah, itu kan saya yakin ya memerlukan peralatan-peralatan ya, peralatan measuring dan sebagainya yang itu tentunya tidak asing lagi bagi kita bahwa kawan lama itu menjadi produk andalan lah bagi kita gitu. Nah, jadi apabila nanti tadi disebutkan di awal juga Pak Agung misalnya nanti ada jalinan MOU ya face to face dengan SMK. Nah, kalau bisa itu nanti di area mana gitu Pak, itu ya nanti di cover di situ IKFI itu ikut hadir Pak. Atau misalnya bisa mengirimkan ya, mengirimkan untuk merekomendasikan SMK mana saja yang misalnya patut untuk ditindaklanjuti gitu Pak. Jadi kita bisa semacam bisa menjadi perantara, menjadi jembatan dan sebagainya itu Pak. Termasuk nanti ke depan juga ini kan kita akan mengcover semua MGMP Pak. Jadi jalur koordinasi, jalur kolaborasi koordinasi itu nanti di bawah IKFI Pak. Jadi teman-teman MGMP itu juga kalau ada keperluan-keperluan apa itu nanti bisa dijembatani lewat IKFI. Termasuk nanti sinergis dengan MKKS gitu Pak maksud saya setiap daerah itu. Sehingga apabila termasuk ke depan ini kan kayak LKS ya. Tentunya apabila nanti sudah sampai ke tingkat nasional itu juga harapannya kita menggandeng Pak. Ya, kita digandeng lah itu. Digandeng vokasi IKFI ini itu digandeng oleh Dirjen SMK ya, Direktur SMK atau Dirjen Vokasi gitu. Sehingga ikut dilibatkan untuk ikut baik itu nanti di acaranya, di penjuriannya, di penyusunan soalnya dan sebagainya gitu ya. Gitu Pak. Jadi mungkin nanti apabila memang dirasa ya dalam aplikasi ini kemudian nanti diperlukan semacam apa istilahnya semacam formalitas untuk MOU ya bisa saja nanti kita bicarakan Pak ya, bisa saja. Ya. Apakah MOU dengan virtual juga bisa saya kira mungkin Pak ya, Pak Agung ya. Kalau misalnya itu teknis ya nanti bisa dibicarakan loh Pak ya. Itu teknis. Bisa. Iya, kalau misalnya kita belum bisa bertatap muka karena kondisi pandemi seperti ini ya nanti kita setting dengan mungkin di webinar awal ini Pak Firman ya, di webinar awal ini awal Januari nanti dengan paling tidak ini kupas tuntas mekanisme belanja di produk Siplah kawan lama. Itu nanti di situ ngiras-ngirus sekaligus ada MOU dengan kawan lama. Itu Pak Agung ya mungkin ya. Nah, itu nanti klausul-klausulnya disiapkan. Kepala sekolah di
Ya, Mungkin termasuk gini aja Pak, kalau usulan saya nggih. sebagai trigger istilahnya supaya ada activity dulu. Ya. Pertama mungkin di awal Januari minggu kedua, misalnya tentang tadi dari Bapak ada menerangkan tentang vokasi, dari saya adalah tentang siplah ini. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kalau saya usul, karena sebentar lagi kami ada tanda tangan MOU dengan Dirjen Vokasi, boleh nggak kalau salah satu di antara Bapak cari SMK yang mau bermitra dengan kawan lama dengan MOU yang sudah standar. Kami langsung langsung tanda tangan, kami bermitra dengan SMK tersebut. Siap. Silakan. Dan itu IKFI akan ada di dalamnya. Siap, Pak. Ya. Itu dulu. Jadi itu dulu kita buktikan bahwa kita serentak dan dalam waktu yang cepat kita langsung bisa lakukan. Bagus, Pak. Nah, itu kira-kira nanti berapa SMK Pak ini, Pak? Akan ngomongin tentang besok, Pak. Proposal MOU. Berapa SMK, Pak? Silakan, mau satu dulu atau di daerah misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat. Oke, Pak Kirman, nanti itu bisa disediakan kita mungkin. Jawa Barat saya Bandung ya Pak ya, SMK saya ya. Jawa Tengah. Pak Kirman. Ya, nanti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur lah paling enggak minimal ya. Kebetulan SMK-nya. Yes. Ya, satu dulu lah, Jawa Barat. Untuk triggernya dulu, untuk trigger. Pak Edi kalau bisa SMK COI kalau bisa. Nah, betul. Dia punya anggaran dana. Betul, SMK kami juga COI Pak. Ya. Challenge of Excellence ya. Karena ada kepentingan masalahnya dalam pembelian alat. Pak Agung, kira-kira kalau 3 sampai 5 SMK bisa ya? Boleh ya? Bisa lah. Bisa ya. Oke, nanti kita sediakan 5, terus nanti kita hadir di dalamnya di situ IKFI. Itu pakai virtual juga ya? Itu Pak. Itu sudah ada, Pak. Pak Agung? Ada, Pak. Pakai online ya itu ya? MOU-nya ya? Gini. Kalau yang kami lakukan, saya kan ada MOU dengan Poltek, misalnya PEPI, terus kemudian UNJ, pernah dengar juga ya. MOU kami ini gini, mereka kan sudah punya universitas atau Poltek itu punya standar MOU yang dikirimkan ke kami. Terus kami pelajari dan karena bahasa MOU itu kan bahasa legal nih. Ya. Dari legal kami pelajari, kemudian kata-katanya ada dirubah sedikit-sedikit supaya tetap, namun isi klausalnya tetap yang poin-poin tadi Pak, ada magang, ada pelatihan itu tetap nggak apa-apa. Itu hanya bahasa legal saja. Setelah kami periksa sudah namanya dan sebagainya sudah, kita kirimkan lagi. Sana setuju sudah langsung kita print double, sama-sama tanda tangan, secara seremonial. MOU itu berjalan begitu Pak. Oh siap. Berarti intinya seperti ini Pak. Untuk formalitas seremonialnya tetap ada di virtual gitu. Untuk saat ini virtual Pak. Jadi bukan. Untuk saat ini adalah offline Pak. Jadi kami akan datang. Perwakilan dari kawan nama pasti datang dan saya sendiri datang. Misalnya ke Politeknik tersebut, nggak banyak orangnya, paling ada ya 15 sampai 20 orang di dalam satu auditorium, terus kemudian kita serah terima saja, salaman, foto, selesai. Gitu. Oh iya. Dan kami akan mendatangi, katakanlah di Jawa Barat tempatnya Ibu Mei di SMK tersebut, saya akan datang ke sana, masih boleh. Nah besok tanggal 8 ya, ini just informasi, tanggal 8 saya akan meluncur ke Jogja. Dan saya akan tanda tangan dengan UNJ Pak untuk MOU UNJ Universitas Negeri Yogyakarta. Karena salah satu tokoh di UNJ itu kan dimintain oleh direktorat untuk menjadi konsultan penyusun peralatan. Siap. Itu Pak Wi kan juga hadir nanti Pak. Tanggal 8 itu. Apanya Pak? Pak Iwan kan hadir juga nanti. Saya hadir. Apanya? Oh Pak Wi kan enggak. Kan saya sama kawan lama dengan UNJ-nya, bukan dengan Pak. Bukan vokasinya Mas. Vokasinya nanti sebelum itu pada minggu kedua ya, sebelum minggu keduanya gitu. Minggu ketiga atau minggu keempat Januari, kawan lama direkturnya dengan Pak Wikan. Oh. Rencana di mana Pak itu Pak? Belum ditentukan. Belum ditentukan. Itu kan yang urus Pak Saryadi, Pak. Bapak kenal dong? Iya, Mitra Studi ya? Iya. Ya, Mitra Studi Pak Saryadi itu yang urus. Iya, berarti itu nanti bisa disinergikan di situ, Pak. Mungkin Pak, kami akan menyediakan 5 SMK gitu, Bang Kirman ya, kurang lebih ya.
Ya 3 sampai Ya, 5 bisa. SMK untuk yang Iya. PUE paling enggak. Untuk berarti bisa hadir ke situ berarti Bang Firman tuh Nggih. nanti. Nggih. Betul. Itu Tentunya yang sudah ada di sini, Pak SMK-nya Pak Kamal, Pak Firman, Pak Edi, Ya, saya tinggal satu lagi. ya, ya nanti itu dicari berapa? kan. Ya, Ya nanti kita anu lah. nanti di anu Kita lah. juga Itu udah memfasilitasi Hmm. anu, kok kasihan juga. Kita jangan apa Jawa sentris, minimal tuh ada yang dari luar Jawa juga lah. Untuk pemantik ini trigger seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Ini hanya pemantik dulu. Untuk Iya, trigger pemantik nanti dulu. dulu. Nanti ke depannya Nah. sampai luar Jawa. Ya. Saya Nggih. usul yang Bengkulu, Pak. Saya usul yang Bengkulu. Karena Iya. kepala sekolahnya itu ketua MKKS, dekat dengan gubernur dan visioner. Namanya Pak Pak Asep. Asep ya Pak Kamal ya Iya. Pak Asep ya. Boleh, Iya. boleh nanti kita Betul, agendakan. Bengkulu. Mataram juga ini. Mataram SMKN 3 itu mungkin kenal juga ini. Ya nanti kita bicarakan hal teknis, tentunya sebelum pelaksanaan nanti kita soundingkan dulu, kita konfirmasi, kita konsultasikan kepada Pak Agung. Nggih, Itu aja nggih. silakan. Nggih, terima kasih sekali. Gitu Mas Mas Edi, Ya, Bu Mai, oh ya dan Pak tambahan Budi Bang Kamajaya. Firman. Iya. Ya termasuk nanti apabila ada acara lomba LKS itu Pak ya. Itu tentang khusus measuring gitu mungkin. Kita terlibat. Iya, kita nanti dilibatkan Pak Agung tuh untuk merumuskan bersama. Nggih. Oke. Itu setahun sekali Pak Siap, atau siap, Pak Agung pasti ada ya? Sip. Keren. Saya pasti ada. Pasti Jadi ada. Ini nanti kalau tahun nasional kan setahun sekali. 2021 kira-kira bulan apa Pak? Bulan Oktoberan, Oh. cuma tempatnya belum tahu kotanya. Itu yang nyusun adalah Puspresnasnya Pak Sukirno. Berarti yang Nah, sebenarnya sekarang ini sudah mulai kompetisi untuk kabupaten kota Ya, loh, Pak. betul. Sudah mulai. Betul, sudah mulai. Ya, sudah Pak, mulai. berarti yang kemarin 2020 ini anu ya? Berhenti Daring. dulu ya? Karena pandemi ya? Daring ada Pak. Daring. Oh, daring ya? Mas Daring. ada toh. Iya. Iya. Daring pun juga cukup meriah, Pak. Iya, Luar betul. biasa, ya. Kemarin kan sempat disampaikan juga itu. Oke. Ya, saya ikut juga kok, Pak. Nggih. Oke. Sip. Terus ini Pak Punten, kan suka ada guru kontes ya Pak, kontes apa itu lomba kontes guru produktif ya Pak ya, suka ada, berarti kita mungkin terlibat bisa ya Pak ya. Gini. Mumpung Ibu ngomongin tentang kontes guru, kawan lama mengadakan kompetisi meteorologi untuk para guru nanti di Februari dan Maret. Itu seluruh Indonesia diwakili oleh 6 region. 6 region. Kemudian setelah itu ketemu Di nasional. pemenangnya, kita finalkan juaranya, nanti kita kasih hadiah nilai, Bu. Ada sekian juta gitu ada. Nah itu Iya, Pak. Keren. Wah, ini Nah, bocoran iso sinau dhisik ini ya. Ya. Mumpung Ya, saya ingat bukan nih, itu ya kan, Bang Firman, tadi bukan hanya itu. cerita saja. Yang terpenting nanti kita Iya. ikut terlibat di dalamnya, bahkan nanti itu kalau iya, tidak yang saya salah, maksudkan. juara 1 itu diajak jalan-jalan ke luar negeri tuh Pak ya. Yang dulu, Pak, yang dulu. Iya, Sekarang dulu. luar Ya, negeri nanti kita tutup- bisa sinau tutup bareng, semua, Pak. Pak. Itu Iya, paling enggak kalau betul. measuring itu kan ke Jepang gitu ya. Itu Toyo itu Pak ya. Jepang itu. Iya, enggak, ya. Itu tesnya Nanti bisa Pasifik, juga Pak. Pak Edi kalau butuh ke timur-timur juga bisa nanti kan juga luar negeri itu. Ini kalau nanti ke Jepang ya nanti otomatis Betul. ya. Nggih, nggih. anu, kita Iya. pasti ikut lah gitu. Itu Pak ya, mohon bisa Nggih. dilibatkan nanti lah. Nggih. Nggih. Nggih, saya kira sudah cukup Eh, jelas Pak. keren Nanti pertemuan hari ini nih. Nggih. secara teknis nanti Iya. kita akan tidak lanjutin dengan Nggih. ya draft MOU yang lebih menukik dan lebih saling Nggih. memahami, saling menguntungkan lah gitu. Nggih, tentunya semua hal sebelum kita florkan tentunya kita koordinasikan dengan pihak yang terkait, diantaranya yang Pak Agung sendiri nanti. Jadi hal yang disampaikan itu senafas. Ya, seperti itu. Nggih. Terima kasih Pak Agung. Cukup Mas Edi? Cukup saya kira. Nggih. Nggih. Pak Yudi, Bu Mai? Ya. Cukup. Ya, alhamdulillah. Ini Sudah, ini Pak Firman. gimana? Saya sudah ngobrol dengan Pak Agung, kayaknya Pak Agung sangat luar biasa memberikan support pada vokasi ya, khususnya semuanya. Dan kita sepertinya akan semakin semangat karena kesempatan sangat terbuka sekali kaitannya dengan vokasi, ada LKS, kontes dan sebagainya.
Kalau kita sering terlibat, istilahnya sering jalan bareng dengan kawan lama, insya Allah kita akan semakin eksis dan tujuan kita untuk bonus demografi ke depannya insya Allah bisa tercapai lah. Amin, seperti amin, itu. amin, Ya, amin. mungkin. Yuk. Kalau Terima kasih. Mohon maaf, kalau IKFI itu khusus guru-guru ya, Pak? Ya, guru vokasi, Pak. Tidak, Bapak. Ada di Praktisi dalamnya, bukan dalamnya ada guru. dosen juga, Pak. Kalau saya bukan guru, Gini, bukan. Bapak. Kalau saya bukan guru, tapi kan saya pegawai swasta nih. Bisa menjadi member. Tidak hanya jadi member, jadi Pak, nanti jenengan bisa staf menjadi ahli bisa ini, kehormatan, Pak. Pak. Anggota kehormatan, Pak. Masuk, Pak. Masuk Bisa aja. masuk, Pak. pakar. Oh, itu boleh. Namanya Pak Firman. Ini namanya mohon Pak izin, Firman, jadi tidak stakeholder. Gitu. Nah, betul stakeholdernya, betul. Stakeholder, Nah, ya. jadi kita memang ada tulisan guru, Pak. Guru itu tidak hanya seperti kita yang formalitas ngajar Senin sampai Jumat tidak, tetapi juga WI, Wijaya Suara, kemudian juga lembaga PLK, Instruktur, seperti LPK. panjenengan, pemerhati, bahkan dari dari LPTK, dari dosen-dosen senior yang peduli terhadap pendidikan, mereka juga diwadai dalam hal di IKFI, Pak, di struktural tadi, seperti itu. Terima kasih. Ya ini Pak. tadi saya pikir akan guru ya, jadi Kan ini instruktur juga member masuk, Pak. atau kan Pak boleh Agung kan nggak bisa masuk swasta. instruktur juga ya. Iya. Lah, instruktur itu betul. Apapun monggo. Oke, siap, Pak. Nanti kita Kayaknya bisa nggak pantas kolaborasi. instruktur. Alhamdulillah Ini nih anu. bisa ketemu sama Pak Agung ini, Pak. Luar biasa, Pak. Terima kasih. Nggih. Pak Yudi, sebentar Pak Yudi. Nggih. Pak Yudi, Nggih, alhamdulillah. Pak Kama. Iya. Gimana? Pak Ya, Yudi. Pak Ya. Kama, segera diagendakan untuk Ya. untuk meeting dengan Bu Serolina ya dari BP2MI ya. Oh iya, apa namanya Pak Edi, saya justru mau bicara itu. Saya mohon bisa dihubungi oleh siapa yang menyelenggarakan ini, Pak Edi atau Pak Firman gitu. Bu Elina kayaknya siap lah. Keren. Pak Kamal gitu. Nanti kita agendakan besok mungkin Pak ya, karena Betul. nanti malam kita ada diskusi. Oke, besok insya Allah Pak ya. Siap. Oke. Iya, sampaikan aja Pak besok. Edi. Sampaikan aja besok. Pak Edi, Ya, Ya. oke. Pak Edi, Halo. sebelum berakhir tolong difotokan Pak Edi Oh gitu, siap. Ya. untuk dokumentasi. Baik. 1, Nggih. 2, 3. Nggih, difotokan. Foto saya sudah ada di situ. Nah, Lagi. nggih. Dan 1, 2, 3. Vokasi 3 ini. kali vokasi. Cinta ini Pak. 1, 2, 3. Ini mah cinta. Oke, dah, cukup. Nggih. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, nggih, kepada Pak Agung. Saya bersyukur sekali bisa bertemu meskipun di sini lewat maya. Sepertinya Bapak di depan saya saja ini tadi. Juga teman-teman yang meskipun di liburan ini masih tetap semangat. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini menjadikan catatan amal perbuatan baik yang bagi kita, yang nanti kelak akan membantu kita. Terima kasih. Bila ada kata salah atau kilap dari kami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak kasih, Edi, Pak. Pak Firman, Pak Terima kasih. Kamal. Kesadayana. Matur nuwun sami-sami. Selamat siang. Iya. Monggo. Izin, Pak Agung. Manajin.